Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan simulasi FTP server. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan Rangga Saputra dengan NIM 20051204102 dari Teknik Informatika kelas B angkatan 2020. Sekarang kita sudah berada di Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita membuat jaringannya, di mana di sini kita menunjukkan ada 6 buah PC, 1 smartphone, 1 buah laptop, 2 access point, 3 switch, ada 4 switch, lalu 3 router, DNS server, FTP server, dan DHCP server. Pertama-tama kita masuk ke PC1. Di sini kita akan mengatur IP configuration-nya, di mana IP address-nya 192.168.1.1, untuk subnet mask-nya 255.192, untuk gateway-nya 192.168.1.62, untuk DNS servernya 33.1. Selanjutnya untuk PC2, untuk IP address-nya kita menggunakan 192.168.1.2, untuk subnet mask-nya 255.192, untuk default gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.62, untuk DNS servernya kita menggunakan 33.1. Selanjutnya kita akan masuk ke PC3. Di sini untuk IP configuration-nya di bagian IP address kita menggunakan 192.168.1.3, untuk subnet mask-nya 255.192, untuk gateway-nya 192.168.1.62, untuk DNS servernya sama seperti PC sebelumnya yaitu 33.1. Selanjutnya untuk PC4 kita akan mengatur IP configuration-nya, di mana di sini IP address-nya kita menggunakan 1.65, subnet mask-nya 255.192, lalu gateway-nya 1.126 dan DNS servernya 33.1. Selanjutnya untuk PC5 IP address-nya yaitu 1.666, untuk subnet mask-nya 255.192, untuk gateway-nya 1.126 dan DNS servernya 33.1. Selanjutnya yaitu PC yang terakhir yaitu PC6. Di sini IP address-nya 1.67, lalu subnet mask-nya 19255.192, untuk default gateway-nya yaitu 1.126, lalu DNS servernya 33.1. Selanjutnya kita beralih ke smartphone. Di sini IP configuration-nya kita rubah dulu ke static, lalu kita isikan IP address-nya 1.252, lalu subnet mask-nya 255.128 dan default gateway-nya 1.254, yang terakhir DNS server seperti yang sebelumnya yaitu 33.1. Selanjutnya untuk laptop, di sini seperti smartphone tadi kita rubah ke static terlebih dahulu, lalu kita isikan IP address-nya 1.251, untuk subnet mask-nya 255.128, untuk default gateway-nya 1.254, lalu untuk DNS servernya 33.1. Lalu selanjutnya kita akan mengubah IP configuration dari DNS server. Di sini di pengaturannya kita isikan IP address-nya 33.1, untuk subnet mask-nya 255.0, default gateway-nya 33.3. Selanjutnya untuk FTP server, di sini kita masuk ke IP configuration-nya. Di sini kita isikan 43.2, untuk subnet mask-nya 255.0, default gateway-nya 43.3 dan DNS servernya 33.1. Setelah itu kita masuk ke router 1. Di sini interface fast ethernet 0-nya kita nyalakan, lalu kita isikan yaitu IP address-nya 192.168.1.62, untuk subnet mask-nya yaitu 255.192. Selanjutnya untuk fast ethernet satunya jangan lupa untuk kita on-kan terlebih dahulu, lalu kita isikan IP address-nya 192.168.1.126, subnet mask-nya 255.192.
Lalu untuk serial 2 nya kita on terlebih dahulu, lalu kita isikan IP configuration di bagian IP address-nya 12.1, untuk subnet mask-nya 255.0. Selanjutnya yang terakhir serial 3 kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita isikan IP address-nya 13.1, lalu subnet mask-nya 255.0. Lalu kita beralih ke router 2. Di sini di bagian interface Ethernet 0-nya kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita isikan untuk IP address-nya 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.128. Lalu kita langsung ke serial 2. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu untuk port status, lalu kita isikan IP address-nya 12.12.12.2, lalu subnet mask-nya 255.0. Lalu untuk serial 3-nya di sini kita nyalakan terlebih dahulu port status, lalu kita isikan IP address-nya yaitu 23.2, lalu subnet mask-nya 255.0. Lalu kita beralih ke router 3. Di sini kita masuk ke Ethernet 0. Kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita isikan untuk IP address-nya 33.3, lalu subnet mask-nya 255.0. Untuk Ethernet 1 kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita isikan 43.3 untuk IP address, untuk subnet mask-nya 255.0. Selanjutnya yaitu serial 2 kita nyalakan, lalu kita isikan IP address-nya 23.3, untuk subnet mask-nya 255.0. Selanjutnya yang terakhir yaitu serial 3 kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita isikan IP address-nya 13.3, lalu subnet mask-nya 255.0. Selanjutnya kita kembali ke router 1. Di sini kita akan mengatur bagian RP routing-nya. Pertama-tama kita isikan untuk RIP routing-nya yaitu 12.12.12.0, lalu kita add. Selanjutnya kita isikan 13.13.13.0, kita add lagi, lalu kita isikan 192.168.1.0, lalu kita add. Selanjutnya kita masuk ke CLI untuk merubah RP routing menjadi version 2. Di bagian bawah sini kita ketikkan no auto summary. Sini kita kasih strip, lalu setelah itu kita enter, lalu kita ketikkan version 2, lalu kita enter. Selanjutnya kita cek config, lalu kembali ke RP routing. Di sini kita cek bahwa RP routingnya sudah version 2, lalu kita ke global setting, lalu kita save. Selanjutnya kita masuk ke router 2. Di sini kita akan memasukkan RP routingnya. Untuk yang pertama yaitu 12.12.12.0, lalu kita add. Selanjutnya yaitu 13, selanjutnya yaitu 23.23.23.0, lalu kita add. Selanjutnya yaitu 192.168.1.0, lalu kita add. Setelah itu kita masuk ke CLI. Di sini kita ketikkan seperti di routing router pertama yaitu no auto strip summary, lalu kita ketikkan version 2. Selanjutnya kita isikan untuk RP routingnya yaitu 23.23.23.3, titik 0, lalu kita add. Selanjutnya kita isikan 33.33.33.0, lalu kita add. Lalu yang terakhir yaitu 43.43.43.0, kita add. Setelah itu kita masuk ke CLI.
Di sini kita ketikkan no auto summary. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan version 2. Lalu kita cek ke RP routingnya bahwa sudah berubah menjadi version 2, lalu kita masuk ke global, lalu klik setting, lalu kita save. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Di sini pertama-tama kita masuk ke FTP server. Setelah itu kita masuk ke service, lalu kita masuk ke FTP. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu FTP-nya, lalu kita masukkan username-nya yaitu coba dan password-nya yaitu coba. Lalu untuk read, delete, rename dan list kita checklist semua, lalu kita add, dan di sini sudah menunjukkan bahwa berhasil kita inputkan. Selanjutnya kita coba. Selanjutnya kita masuk ke PC1 untuk membuat sebuah file. Di sini kita masuk ke text editor, lalu di sini kita ketikkan ini isi pesan dari PC1. Lalu kita save. Di sini kita ketikkan pesan strip pc1.txt. Lalu kita save. Oke. Selanjutnya kita coba untuk mengecek di command prompt. Nah, selanjutnya di sini kita cek, kita ketikkan dir, lalu kita enter. Di sini sudah menunjukkan bahwa file telah terupload. Selanjutnya kita masuk ke jaringan FTP. Di sini kita masukkan, kita ketikkan FTP, lalu kita masukkan gateway-nya yaitu 434343. Maaf, tadi address, lalu yang terakhir 2, lalu kita enter. Di sini username kita masukkan yaitu tadi yang telah kita set yaitu coba. Lalu di sini sudah menunjukkan bahwa kita telah masuk ke jaringan FTP. Lalu selanjutnya kita masukkan perintah put pesan strip pc1.txt untuk melakukan upload. Di sini telah menunjukkan berhasil. Lalu selanjutnya kita cek jika file telah terupload. Di sini kita melakukan perintah dir, kita ketikkan, lalu kita enter. Di sini telah menunjukkan pesan strip pc1.txt telah terupload. Selanjutnya kita coba menggunakan laptop. Di sini kita langsung masuk ke command prompt. Kita ketikkan ftp 43.43.43.2, lalu kita enter. Di sini kita masukkan username-nya yaitu coba, untuk passwordnya yaitu coba juga. Nah, di sini telah menunjukkan bahwa login telah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mendownload file yang telah kita upload tadi. Di sini kita ketikkan get pesan strip pc1.txt. Di sini menunjukkan file telah terdownload. Selanjutnya kita cek menggunakan text editor. Kita masuk ke file, lalu open. Di sini di bagian location sudah terdapat yaitu pesan strip pc1.txt, bahwa pesan tersebut telah kita unduh. Selanjutnya kita oke. Dan di sini menunjukkan isi dari file tersebut yaitu ini isi pesan dari PC1. Dan di sini sudah menunjukkan berhasil. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.